Siapa yang suka hati tepuk tangan. Siapa yang suka hati bilang hore, hore. Siapa yang suka hati, mari kita lakukan. Siapa yang suka nangis tepuk tangan. Loh teman-teman yang di rumah, siapa yang suka nangis kok tepuk tangan? Makanya konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ulang lagi ya, kalian harus fokus karena kita ada di Pelangi Kisah SMPIT Insan Mulia. Kamu mau ulangi lagi ya. Siapa yang suka hati tepuk tangan. Siapa yang suka hati bilang hore, hore. Siapa yang suka hati, mari kita lakukan. Siapa yang suka nangis tepuk tangan. Nah gitu dong, sudah konsentrasi, fokus. Sekarang kita ada di Pelangi Kisah SMPIT Insan Mulia, masih bersama Kak Ungu. Ngomong-ngomong teman-teman, si Pongpong mana ya? Cari ini dulu ya. Si Pongpong, kamu di mana si Pongpong? Si Pongpong, kamu di mana? Teman-teman, kamu mau dibantu dong, panggil si Pongpong. 1, 2, 3 kita panggil ya. 1, 2, 3. Si Pongpong. Hai si Pongpong, kamu di mana si Pongpong? Si Pongpong. Aku di sini. Aku di sini kamu. Kamu ini sudah ditunggu teman-teman ini yang ada di rumah. Masa sih kamu sudah ditunggu? Iya, ini teman-temannya di rumah sudah menunggu kamu ya. Sudah menyimak Pelangi Kisah SMPIT Insan Mulia. Seru sekali. Iya, seru sekali ya. Kamu seru sekali. Bersama si Pongpong, saya tidak bertopeng. Masih ingat juga dia teman-teman, pahlawan tanpa topeng yang pada edisi sebelumnya sudah muncul ya si Pongpong. Baik, kita salam dulu ya si Pongpong pada teman-teman yang di rumah. Hai kamu, saya akan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dimulai bagaimana beliau seorang nabi yang mengadukan kaumnya karena sudah lama sekali beliau mengajak kaumnya, tetapi sih kaumnya itu tidak mau mengikuti ajakannya. Siapa sih? Iya, dijelaskan. Beliau mengadu kepada Allah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inna qaumi kadzdzabun. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku mendustakan aku. Teman-teman sekalian, dia adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh? Betul sih Pongpong, Nabi Nuh ini adalah salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk mengajar kaumnya yang sudah melalaikan, sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang menciptakan kita semua.
Tapi ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya, wahai kaumku, tinggalkanlah sesembahan-sesembahanmu, kembalilah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya jika kalian tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi teman-teman, apa jawaban dari kaum Nabi? Kaumnya tertawa. Si Nuh ini sudah gila. Iya, si itu sudah gila. Iya, si Nuh itu sudah gila. Kita disuruh untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan kita. Jangan mau. Mereka memprovokasi teman-teman mereka agar tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Durhaka sekali ya mereka yang tahu. Terus si bong mereka itu durhaka sekali. Bahkan diajak terus setiap hari Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, wahai kaumku, tinggalkanlah sesembahan-sesembahan kalian dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakanmu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka tetap bersikukuh. Mereka mengatakan, hei Nuh, tidak pantas kau mengajak kami, karena kamu tiap hari memusuhi kami terus. Apabila kamu memang betul-betul berdakwah dan apa yang kamu sampaikan itu adalah yang benar, maka timpakanlah siksa itu kepada kami. Sekalian, seperti itu bagaimana mereka sampai menantang Nabi Nuh. Beraninya ya mereka menantang Nabi Nuh. Padahal itu kan berdampak. Ya, berdampak kecelakaan, kebinasaan pada mereka. Tapi mereka tidak mau memperhatikan itu. Maka Nabi Nuh pun mengatakan, wahai kaumku, kait dengan siksa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki kalian semuanya akan mendapatkan siksa yang amat pedih, maka itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri sekali ya sampai seperti itu. Nabi Allah itu harusnya ditaati. Mereka mau melawan. Iya sih, Pongpong. Seharusnya kaumnya itu adalah mengikuti apa yang menjadi ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dia tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Nabi Nuh alaihissalam sampai berkata, "Qala rabbi inna qaumi kadzdzabun." Berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku mendustakan aku. Bagaimana Nabi Nuh sudah bersabar mengajak agar mereka meninggalkan sesembahan mereka, tapi mereka tetap mendustakan ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam. Maka teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang beriman untuk membuat sebuah kapal yang besar sekali, dan padahal pada saat itu adalah masih musim kemarau. Ya. Kemudian Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman itu pun membuat kapal. Ya, di suatu hari kemudian kapalnya itu dibuat. Kalau dibuat, gimana kamu mau padahal itu kan kemarin
Ya itulah pertanyaan yang dikatakan oleh orang kafir jika kan Nuh dianggap gila. Nuh, kamu sudah gila ya. Musim-musim kemarau gini gak buat kapal. Nuh alaihissalam dikatakan sebagai orang gila. Dianggap tidak mungkin ada banjir yang besar. Tapi Nabi Nuh dan orang-orang beriman tetap bersabar atas cacian dan makian mereka itu, dan akhirnya selesailah pembuatan kapal. Tinggal finishing, kapalnya di finishing, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah bawah, sebelah dalam, sampai kapalnya itu pun menjadi kapal yang besar sekali. Maka janji Allah itu kemudian mulai kelihatan. Tiba-tiba hujan deras yang sangat deras sekali dari langit mulai muncul, dan kemudian muncul pula air yang ada di dalam perahu. Sehingga teman-teman, air mulai banyak. Air mulai banyak. Iya sih Pokok, kan dari atas ada hujan, dari bawah bumi mengeluarkan air, dan sehingga menyebabkan banjir yang besar sekali. Ya, dan orang-orang yang beriman itu naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam, dan hewan-hewan sepasang-sepasang. Sepasang. Maksudnya bagaimana ini kamu? Ya sepasang-sepasang. Contohnya ayam sepasang, kemudian yang lek sepasang, dan seterusnya. Sehingga mulai banyak. Sudah orang-orang kafir itu sudah mulai rumahnya tenggelam, tetapi mereka mencoba untuk menaik tempat yang lebih tinggi. Oh, ini kan air tidak akan bisa mampu bisa menenggelamkan tempat ini, karena tempat yang kita pakai tinggi sekali. Langsung anaknya Nabi alaihissalam, ya, ketika Nabi Nuh mengajak, wahai anakku, ikutilah, naiklah kapal ke sini agar kamu mendapatkan keselamatan, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kapal ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Maka apa kamu? Maka saya mau atau tidak? Nabi Nuh tetap bersikukuh untuk tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, sehingga dia naik ke gunung yang lebih tinggi. Nah, dia tetapi ternyata teman-teman, Belum juga kan? betul si Pongpong, air yang begitu besar itu kemudian menenggelamkan karena ini. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu. Demikian, dan akhirnya orang yang beriman dan hewan bersepasang tadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena naik kapal Nabi Nuh alaihissalam, dan akhirnya mereka selamat dan berkembang sampai saat ini. Seperti itu ya. Mungkin kalau mereka naik, memang beriman, mereka pasti selamat juga kayak beriman. Itu ya. Betul si Pongpong, kalau mereka mau beriman dan mau naik ke kapal tersebut, tentunya mereka selamat. Tapi
mereka tidak mau menerima ajakan Nuh alaihissalam, sehingga mereka juga bisa. Yang selamat adalah orang-orang yang beriman. Demikian teman-teman ya, yang dapat Kak Mumu sampaikan berkaitan dengan cerita Nabi Nuh alaihissalam. Pesan moralnya apa Kak Bobo? Pesan moralnya apa ya? Ya, yang pertama, Kita harus sabar. betul sih Pong. Kita harus sabar. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya sampai 950 tahun. Ia tetap mengajak, wahai kaumku, sinilah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, terus mengajak dan mengajak terus. Tetapi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam hanya sedikit saja yang ikut Nabi Nuh dan banyak yang tidak mau menerima ajakan tersebut. Maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mau ikut, yaitu dengan air yang banjir yang dahsyat seperti itu. Makanya kita harus meningkatkan iman kita. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, Allah tidak langsung menimpakan adab, tapi Allah memberikan kesempatan buat orang-orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Mari kita, ya, sekalian yang ada di rumah, kita tingkatkan iman, amal, ibadah kita, ya, sebagaimana kaum orang-orang yang beriman yang taat kepada Rasulnya, ya, dalam cerita Nabi Nuh. Demikian teman-teman, terima kasih. Semangat Ramadan, semangat kita semuanya, ya, kita jaga iman kita jaga amal kita di bulan yang lalu. Demikian teman-teman, yuk kita pamitan dengan teman-teman, sampai jumpa ya, si Pong. Iya, sampai berjumpa pada bulan yang akan datang ya. Iya, terima kasih. Demikian dari Kak Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.